Ainama tukifu, mereka di mana saja akan menjumpai kehinaan dan kesengsaraan, tidak akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Duit memang segalanya perlu duit, tapi duit tidak segala-galanya. Banyak orang yang punya duit cukup, tapi dia tidak bahagia. Maka di sini hendaknya Allah berpesan, dimanapun mereka orang itu, biar di luar negeri maupun di dalam negeri, di kota maupun di desa, tetap dia mendapat kehinaan dan kesengsaraan. Kecuali dua hal saja yang mereka senantiasa menjalin, hablum minallah dan hablum minannas. Dengan Allah juga baik, taat, dengan manusia juga baik, sosial. Kalau dengan Allah baik tapi dengan manusia tidak sosial, itu disebut cara syukur yang salah. Oleh karena lam yaskurin nas lam yaskurillah, kata Nabi, seorang itu tidak dianggap syukur kepada Allah kalau mereka itu tidak syukur kepada sesama manusia. Kita dilahirkan dari orang tua, masa nggak syukur sama orang tua? Tidak diciptakan begitu saja kun fayakun sama Allah tunduk begitu, tidak. Tapi kita itu diciptakan oleh Allah melalui proses kandungan seorang ibu, proses di antara ibu dan bapak itu. Maka hendaknya bersyukur pada manusia. Kita juga dididik oleh para guru. Kita juga itu mendapat kedamaian karena situasi lingkungan, tetangga dan sebagainya pada baik. Jadi artinya semua kita itu harus ada hablum minannas sebagai tanda bentuk syukur terhadap sama manusia. Baru kita itu akan mendapatkan kemuliaan, kesejahteraan dan kedamaian. Di dalam surah An-Nisa kembali, surah An-Nisa ayat 114. La khara fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh atau orang-orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar, yang benar. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan dari nilai-nilai ibadah vertikalnya kepada Allah, nilai-nilai ritual, sholatnya, ibadah hajinya, baca Qur'annya, dia tidak akan mendapatkan pahala itu kecuali dia ada tiga hal. Illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kecuali dia itu berbuat, dia menyuruh sedekah tapi tidak menyuruh doang. Ini yang paling bahaya. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Orang itu menyuruh kebaikan tapi dirinya enggak mengerjakan. Ya maaf nih, jangan sampai terjadi ustaz begitu ya. Ustaz kan suruh sedekah, wah sekian sedekah, dia nerima sedekah doang. Enggak pernah sedekah, tapi cuma terima sedekah. Kalau di masjid itu masih bagus tuh, menerima sedekah dan menyalurkan masih bagus. Tapi yang kurang bagus kan menerima sedekah tapi enggak menyalurkan, cuma menerima doang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang dimaksud menyuruh bersedekah dan juga dia melakukannya. Yang kedua, au ma'rufin, dia harus baik, harus berbuat baik. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Pernah Rasulullah terjadi dalam satu peristiwa pada satu waktu sedikit menjelang malam di Masjid Nabawi,
ada 7 sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Sedang duduk-duduk di masjid, ya ada yang zikir, ada yang lagi halaqah. Kemudian Rasulullah datang ke masjid. Tidak diduga oleh sahabat itu. Ketika Rasulullah datang ke masjid dan menegurnya, sebelum Rasulullah menjalankan sholat 2 rakaat, menegurnya, wahai sahabat, kaifa ma bayatum bi Rasulillah? Apa kamu sudah berbaiat kepada Rasul Allah? Yakni aku sudah berbaiat pada 7 sahabat serentak mengatakan, "Nah, saya sudah berbaiat wahai Rasul." Berbaiat itu seringkali di kita itu ada sudah tarekat itu berbaiat. Bukan. Baiat itu artinya taat setia untuk mengikuti ajaran-ajaran. Setia untuk mengikuti apa yang dilakukan. Itu namanya baiat. Sumpah setia untuk mengikuti. Nah, itu kalau di ajaran tarekat itu juga setia untuk mengikuti pesan-pesan guru, bagaimana suruh wirid, dan itu namanya juga disebut baiat. Baiat itu artinya perjanjian, sebagaimana baiat Rasul di Hudaybiyah. Baiat Rasul di Hudaybiyah dengan Abu Sufyan pada waktu itu disebut baiat. Dan di sini ditanya oleh Rasul sahabat yang 7 itu, apakah engkau sudah berbaiat kepadaku? Semua serentak mengatakan, saya sudah berbaiat kepadamu wahai Rasul. Berbaiat sholat, berbaiat puasa, berbaiat berbaca Quran, berbaiat haji, berbaiat umrah. Itu disebut baiat karena cinta setia untuk mengikuti Rasul. Berbaiat sedekah. Tapi Rasul kemudian bertanya kembali, ma bayatum bi Rasulillahi la yas'alan nas. Tapi kamu belum berbaiat kepadaku satu hal. Terkejut semua sahabat itu. Sahabat, waduh, belum berbaiat lagi. Ada apa? Satu hal yang belum berbaiat. Kata sahabat bertanya kepada Rasul, apa yang sungguh aku belum berbaiat padamu wahai Rasul? Rasul mengatakan, la yas'alan nas. Kamu hendaknya berbaiat kepadaku, tidak pernah berharap manfaatnya orang lain pada dirinya, bahkan sebaliknya memberikan manfaat kepada orang lain. Mindset kita hendaknya harus dirubah. Ketika ketemu bos maupun ketemu kawan, ketemu orang, hendaknya kita harus tanamkan dalam mindsetnya apa yang hendaknya kita berikan manfaat kepadanya, apa yang bisa saya berikan manfaat. Bukan mindset kita tertanam ketika ketemu orang, apa yang bisa saya ambil manfaat. Nah ini justru menjadi bumerang. Ketika kita sudah bisa bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain dalam prinsipnya, ini kata Nabi akan meningkatkan etos kerja, akan meningkatkan bagaimana kepercayaan dan simpatik orang lain kepada kita. Jadi justru akan lebih banyak mengandung manfaat pada diri kita, bukan kita akan rugi. Seorang istri hendaknya bisa bagaimana dalam prinsip dirinya, apa yang bisa saya berikan manfaat untuk suami. Dan sebaliknya, suami pun hendaknya apa yang hendaknya bisa saya berikan manfaat untuk istri. Anak pada orang tua pada anak, hendaknya juga seperti itu. Tidak sebaliknya, istri pada suaminya, ya apa manfaatnya sama saya? Cuma laki-laki doang gitu. Jadi seorang suami juga menuntut, waduh manfaatnya apa ini pada saya, kurang kayaknya. Nah ini saling menuntut manfaatnya orang lain, bukan kita hendaknya memberikan manfaat kepada orang lain. Hendaknya kita harus merubah mindset ini, karena ini adalah yang dipesankan oleh Rasul. Nah disebut au ma'rufin di sini, baik kita, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik seseorang adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan mengambil manfaat pada orang lain. Namanya ngarep. Ngarep apa ini? Ngarep itu itu bahasa Sora gitu kalau terus itu. Ngarep itu apa sih? Ya berharap, ngarep.
berharap pada manfaat orang lain. Disebut kalau bahasa pesantren tamak. Kalau udah tamak itu anaknya rakus, namanya tamak, itu rakus. Jadi tamak, ngarep-ngarep atau menunggu-nunggu berharap pemberian atau manfaatnya orang lain. Sebaiknya adalah kita apa yang bisa saya berikan manfaat pada orang lain. Itu sungguh kita akan meningkatkan etos kerja yang ada pada diri kita. Insya Allah itu manfaatnya banyak sekali. Selain itu, supaya kita itu akan banyak memberikan sebuah nilai-nilai kebaikan, nilai vertikalnya tidak hilang. Au islahim bainan nas, yang ketiga, kita harus baik kepada semua orang. Semua orang, tidak pandang bulu itu yang dianggap lawan atau teman. Kita harus baik, termasuk kepada mantan juga harus baik. Maka seorang istri juga sangat seringkali ada hadis menentukan bahwa seorang istri meninggal dunia akan masuk surga oleh karena mendapatkan ridhonya suami. Artinya ridho ini dinyatakan bahwa istriku adalah istri yang baik. Begitu. Jadi dia itu memberikan sebuah pernyataan. Karena dalam hadis Rasul disebutkan ya maqsaran nisaa aktsara jahannama la yashkurna rijal. Di neraka nanti itu seringkali orang mengatakan kebanyakan wanita di neraka. Itu salah besar. Ini ibu-ibu saya bilang ini enggak benar itu. Kebanyakan itu majelis taklim ada banyak wanita. Wanita itu kan kewajiban dalam rumah tangga cuma 3M. Tapi menjadi 10M ini itu kan luar biasa, bagus sekali. Maka itu enggak terima saya kalau banyak wanita di neraka itu kan. Tugas di rumah tangga kewajibannya cuma 3M. Pertama mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Akhirnya berkembang menjadi 10 di kita itu. Akhirnya itu mau masak, menyuci, menggosok, mengerokin suami, memijit segala macam. Membantu cari nafkah lah, itu kan banyak sekali jadi kewajiban yang dikerjakan di sini. Bagaimana dia banyak di neraka? Enggak mungkin. Saya bilang itu ya. Yang dimaksud di sini kebanyakan wanita di neraka adalah ya maksarun nisa aktsara jahannama la yashkurnar rijal, tidak pandai mensyukuri atas suaminya. Biar suaminya udah diabetes tetap harus bersyukur. Biar letoy-letoy saya punya suami gitu. Biar suaminya cuma pensiunan nongkrong doang, ibunya yang kerja cari duit, alhamdulillah. Begitu juga buat pelengkap di rumah gitu. Daripada dia menjanda kagak ada teman buat ngobrol kan gitu. Orang biasanya dia suami ada